Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, ini sudah malam. Jumpa lagi kita di channel Putra Bengkel Nakula ya. Di sini kita mendapatkan problem yang cukup rumit ya. Selama ini belum pernah ketemu sih problem yang seperti ini. Untuk saya pribadi ya, untuk kami pribadi, tapi kurang tahu kalau untuk senior-senior kita yang di luar sana mungkin udah pernah ngalamin problem yang seperti ini begitu. Di depan kita ini adalah silinder head ya, silinder head Dexel ataupun Dexel punya mobil L300 diesel, dimana mobil ini keluhannya awalnya adalah mesin pincang ya, seperti tidak ada, seperti nozzle mati satu gitu ya, pengapian hilang satu. Kemudian setelah dicek kemarin dicek, ternyata ada kebocoran kompresi ke air ya, ke ruang air gitu kan. Setelah kita cek, kita lihat dari penyakit umumnya, kalau seandainya kebocoran kompresi itu lari ke air, biasanya kan hanya sekedar perpak Dexel ya, packing Dexelnya. Ini kemarin udah sempet sih kita analisa, kita vonis perpak Dexelnya yang bocor gitu kan. Kemudian pemilik kita suruh untuk mencari perpak Dexelnya ya, kita ganti, kemudian kita pasang, ternyata masih sama, ternyata masih bocor juga gitu, keluhannya tetap sama. Waktu kita buka itu kemarin yang terlihat air masuk ke dalam piston itu di piston nomor 1 ya, di silinder nomor 1. Kalau untuk silinder nomor 2, 3 dan 4 itu kering, aman gitu, tidak ada bekas air yang masuk ke dalam situ gitu. Terus kemudian karena memang umumnya untuk penyakit seperti itu biasanya cuman perpak Dexel, kita ganti perpak Dexelnya aja, tapi ternyata masih sama aja. Kemudian kita lanjut ke bongkar lagi ya, bongkar lagi karena memang penyakitnya masih belum hilang. Itu kita kemudian menganalisa ke Dexelnya yang tidak rata gitu ya, harus di-scrub gitu. Kemudian kita scrub, kita bawa ke bengkel bubut, kita scrub. Ternyata setelah di-scrub dan ganti perpak Dexel itu masih sama aja gitu kawan ya. Itu masih sama aja. Penyakitnya juga belum hilang gitu. Jadi ya masih ada kebocoran kompresi yang lari ke air gitu. Jadi airnya terlihat di dalam radiator itu terlihat airnya bergelembung gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak ada air di dalam gelas, terus ada pipetnya, terus ditiup gitu ya, jadi bergelembung seperti itu. Itu penyakit yang cukup sulit dicari waktu kemarin ini kan. Sampai dibongkar, buka pasang sampai 2 kali, ternyata masih belum ketemu. Akhirnya itu kita harus mencari dengan teliti ya, itu ilmu ketelitian itu harus dipakai itu kalau sudah seperti itu ya, karena penyakit awam itu, penyakit umum itu ternyata tidak berpengaruh di situ gitu kan. Kemudian kita cek, kita lari ke ke blok, mana tahu bloknya retak di silinder nomor 1, ternyata tidak. Kemudian kita cek ulang lagi di bagian Dexelnya ya, di bagian Dexelnya kita cek
tidak ada kerusakan kalau dari luar ya, tidak ada kerusakan kalau dari luar seperti yang kita lihat di video ini. Untuk jalur-jalur airnya aman semua ya, tidak ada kropos ataupun kelihatan retak di sini. Untuk jalur-jalur airnya tidak ada yang kropos ataupun retak di sini. Nah, ini kemarin habis di-scrub ya. Setelah di-scrub kita pasang, kita hidupin, ternyata masih itu. Dan ini belum kita cuci lagi nih ya kawan ya. Ini masih kelihatan kerak-kerak warna hitam gosong ini setelah kita hidupkan kemarin. Kemudian kita cari dengan cara, karena kita masih penasaran dengan dekselnya nih, apakah ada kebocoran kebocoran kompresi, mungkin ada keretakan di dalam bagian yang kita tidak tahu itu ya. Di dalam sana kan ada jalur-jalur lubang-lubang air ya, mungkin ada keretakan yang menuju ke sini. Mungkin akhirnya kita cobalah seperti ini, kita tutup semua lubang-lubang air ya. Kita pakai ilmu apa ini ya namanya, ilmu ala kadarnya gitu ya, pakai kayu dan pakai sendal kita lem begitu. Kemudian karena dikhawatirkan ini kebocoran yang tipis gitu kan, kita cari zat yang bisa menembus celah tipis gitu. Sebagai contohnya seperti bensin. Nah, ini kita isi lah bensin. Kita isi bensin dari sini, dari lubang air ya. Kemudian dari lubang-lubang air yang kecil-kecil ini kita tutup semua biar tidak rembes. Nah, setelah kita isi lubang air itu, kita tunggu sebentar, tidak kelihatan gitu kawan ya. Tidak ada kelihatan itu ada rembesan dari mana gitu. Cuman setelah kita tunggu sampai 2 jam kurang lebihnya, itu baru kelihatan. Ini tadi sore baru kita cek seperti ini. Kemudian ini malam mungkin sekitar jam 8:30 ini. 8:30 baru kita mulai bikin videonya ini. Nah, ini setelah kita cek, kita lihat ternyata ada kebocoran di bagian sini nih ya, di bagian sini, di lubang ini. Lubang ini adalah lubang nozzle ya, apa sih kalau tidak salah ini namanya lupa ini. Kalau tidak salah sih chamber gitu, kalau tidak salah. Nah, di sini terlihat ada basah di sini. Ada basah bensin yang meresap ke ruang nozzle ini, ruang chamber ini ya, di sini dalam sini. Mungkin bisa kita lihat ya, kita lihat pakai kamera. Mungkin kelihatan nggak ini pakai kamera? Kelihatan nggak kawan? Nah, itu kelihatan mengkilat ya. Terus kelihatan ada basah-basah itu. Awalnya itu kering ya kawan ya. Awalnya kering, tapi setelah diisi bensin ternyata dia basah di dalam sana. Tuh kawannya, tuh ada genangan bensin di dalam sana. Tuh dia bergoyang tuh ya, terlihat ya. Seharusnya di situ, ruang di situ harusnya kering gitu kawan, karena di situ tempat pembakaran. Di situ seharusnya bensin yang dimasukkan ke arah saluran air itu tidak masuk ke situ, tidak rembes ke situ. Ini ternyata rembes ke situ begitu. Ternyata penyakitnya adalah ketemunya di sini ya, di sini. Di sini mungkin ada keretakan di dalam sini ya. Setelah kita buka ininya, kemudian nanti mungkin ada kelihatan lah di dalamnya sini ada keretakan yang menuju ke arah saluran airnya. Kalau untuk chamber yang lain-lainnya itu terlihat kering kawannya. Tuh, lihat kering kan? Kering. Ini untuk piston nomor 2 dan ini untuk piston nomor 3 terlihat kering ya. Dan ini untuk piston nomor 4 terlihat kering. Dan memang
kalau dilihat dari apa namanya itu, dilihat dari mesinnya ya, blok silindernya itu untuk nomor 2, 3 dan 4 itu terlihat bagus gitu. Tidak ada tanda-tanda kebocoran air masuk ke situ. Yang terlihat tanda-tanda kebocoran itu cuma nomor 1, dan ini terbukti di sini. Kita cek dengan pakai, kita apa isi pakai bensin di saluran airnya, ternyata dia merembes ke ruang chambernya ini. Ternyata ini yang membuat kompres itu bocor gitu. Ini penyakit yang bagi kami, karena kami baru mengalaminya, itu termasuk penyakit yang jarang ditemui gitu ya, penyakit yang tidak umum gitu. Ini cukup menyulitkan ini ya, seperti ini ya, cukup membingungkan. Ini harus pakai ilmu ketelitian ini harusnya. Oke kawan, siapa tahu dari kawan-kawan kita ini yang mempunyai L300 atau mobil-mobil yang lain yang sempat merasa seperti itu ya, mobil keluarnya seperti itu, diganti perpak deksel sampai disekrap ataupun bagaimana masih tetap sama aja, masih ada kebocoran kompresi, kita cek di bagian dekselnya. Cara mengeceknya ya seperti ini. Untuk jalur-jalur lubang airnya kita tutup semua. Basing nutupnya pakai apa? Kalau kami cuma pakai seperti ini ya, kayu. Ada yang pakai sendal juga. Terus kemudian kita rendam pakai bensin. Kalau bensin itu kan gampang meresap untuk celah-celah yang sempit kecil gitu. Nah, kemudian kalau memang dia rembesannya tuh, rusaknya tuh memang tipis, itu biasanya kita harus menunggu agak lama gitu ya. Seperti ini kita menunggu sekitar 2 jam baru kelihatan mana yang bocor, mana yang rembes. Padahal ini tadi ini kering betul ini kawan, ini sama dengan yang teman-temannya tadi, kering, tidak kelihatan basah seperti itu yang di dalam itu. Ini sekarang kelihatan basah. Ternyata disinilah penyakitnya. Dan di sini masih bisa dibenerin ya, masih bisa dibenerin. Tidak perlu kita membeli apa namanya ini deksel ya, karena kalau kita beli deksel lumayan harganya, cukup mahal, mungkin sekitar 3,5 juta mungkin ya, kurang paham juga karena belum nanya sih. Nah ini cara perbaikannya mungkin kita serahkan sama bengkel bubutnya ya. Kalau untuk saya mungkin belum paham, karena saya juga belum pernah mengalami atau memperbaiki semacam ini, belum pernah. Ini kita cuman mengecek aja mana yang kerusakannya di mana dengan keluhan seperti itu, dan kita tangani seperti umumnya, ternyata masih tetap sama aja. Kemungkinan besar sih ini kan berbentuk besi, ini bisa dibuka, ini bisa dibuka kemungkinan besar ya. Terus di dalam ada ruangan yang retak di situ, mungkin besinya ini ada yang retak di situ, dekselnya retaknya di bagian dalam situ. Nah itu mungkin untuk apa namanya, untuk perbaikannya kita serahkan ke bengkel bubut, dan mudah-mudahan beliau juga bisa begitu. Oke, terima kasih. Ini cuman berbagi pengalaman ya. Semoga kalau kawan-kawan tuh ada yang mempunyai pengalaman seperti ini. Begitulah cara untuk mengecek di mana kebocorannya tersebut. Oke, terima kasih kawan. Selamat malam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya agar bisa mendukung channel ini semakin maju ke depan. Dan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.